Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah. Angkatlah penyakitnya, sehatkanlah ya Allah jasmani dan rohaninya, kuatkan jiwa dan raganya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika ada saudara kami yang sedang pergi mencari nafkah, mudahkan ya Allah, selamatkan sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam tausiah Islami. Niat pertama kita, sekali lagi saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang mampir ke channel YouTube ini, kita jadikan YouTube ini, kita jadikan channel ini sebagai media takwa kita. Karena orang yang bertakwa itulah orang yang takut kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membangun tausiah Islami ini sebagai penyambung silaturahmi. Insya Allah, apa yang kita niatkan dari awal, maka Allah akan meridhoin hingga yaumil akhir. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit pemahaman tentang akal. Sebelum kita masuk kepada inti tausiah ini, pertama, sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada redaksi hadis Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah mengatakan ad-dinul aqli, agama itu adalah akal. Sebelum kita masuk kepada intinya, pertama kita dituntut untuk berakal sehat, iya. Saudaraku yang dirahmati Allah, fenomena kejadian-kejadian di alam semesta ini adalah di mana di saat manusia terlalu gila untuk menggunakan akal. Contoh, Allah sudah menata kehidupan manusia ini karena akalnya yang tidak sehat, sehingga terjadi kegilakan dalam berakal. Akhirnya timbullah akal mengakalin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah seseorang bisa mendapatkan akal yang sehat, mendapatkan hikmah dari Allah? Inilah rahasianya, ikuti caranya. Namun jangan lupa like, share, komen, bagikan dan subscribe. Semoga channel ini menjadi lebih baik dan kita pun ikhlas dan ridha qabiltu menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fenomena yang terjadi, saudaraku yang dirahmati Allah, apabila ada seseorang manusia, sekali lagi, apabila ada seseorang manusia yang diberi Allah akal yang sehat, sehingga akal yang sehat itu akan mendapatkan hikmah, ilmu, dan juga kebajikan-kebajikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, ya, seorang ulama, seorang tokoh dari negeri India yang kita sebut dengan Dr. Zakir Naik, yang mana mereka memiliki akal sehat, sehingga akal sehatnya itu Allah anugerahi daripada hikmah dan juga taufik dan hidayah, sehingga akalnya itu menjadi cemerlang. Saudaraku, begitu juga di negeri kita Indonesia ini. Ada orang manusia yang diberi Allah akal sehat, tapi juga tidak sedikit orang yang menghujatnya.
Karena kesehatan akal seseorang itu terpicu dan terpacu dari nurani dan keikhlasan seseorang tersebut. Baik, bila saudaraku, sahabatku ingin memiliki akal sehat, inilah rahasianya, caranya, bacalah. Sekali lagi, buka Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 269. Ayat ini apabila engkau bacakan di air putih, sekali lagi, ya, maka minumlah air putih tadi, maka Allah akan memberikan kepada seseorang itu akal sehat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Saudaraku, inilah ayatnya yang perlu dibaca dan diamalkan di air putih. Setelah engkau bacakan ayat 269 surat Al-Baqarah, maka Allah akan memberikan kepada kita, siapa saja, akal sehat. Nah, setelah kita diberi Allah akal sehat, maka Allah akan memberikan kita yu'til hikmah. Ya, Allah akan memberikan hikmah kepada seseorang tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah yang diberikan Allah itu tidak sedikit tapi banyak, kasiran. Utiya khairan kasiran. Banyak hikmah-hikmah yang Allah berikan, khairan. Kebaikan-kebaikan kasyir yang lebih banyak. Artinya orang yang telah diberikan Allah akal sehat, maka Allah akan memberikan hikmah yang banyak, sehingga akal sehat tadi itu menjadi cerdas, cerdik, dan cermat. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika ada manusia yang diberikan Allah akal sehat, sekali lagi, jika ada manusia yang diberikan Allah akal sehat, maka bersiap-siaplah dirimu itu untuk dihujat, dicaci, dan dihina. Bahkan kredibilitas dirimu, sekali lagi, bahkan setara sosialmu akan dipertanyakan manusia. Seluruh dunia akan bertanya, kenapa manusia itu bisa memiliki akal sehat? Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah hebatnya Al-Quran yang nyata-nyata Allah telah mengatakan kepada kita, Al-Quran sebagai hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia, terlepas dia itu orang Islam, apakah dia orang Islam atau non-Islam. Bahasa sederhananya seperti itu. Namun se-Islam-Islamnya manusia, se-Islam-Islamnya orang Islam, sekali lagi pertanyaannya, apakah dia memiliki akal sehat? Tentu jawabannya tidak juga. Oleh karena itu, saudaraku, amalkanlah surat Al-Baqarah ayat 269 ini, baca sesuai dengan jumlah daripada urutan ayatnya. 269 kali baca di air putih. Setelah itu minumlah air tadi, sembari engkau niatkan dalam hatimu apa yang engkau niatkan. Dia memberikan hikmah. Ya Allah, berikanlah hikmah kepadaku. Kepada siapa yang dikehendaki Allah, maka barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Sekali lagi, ayo laksanakan, amalkan. Semoga orang-orang yang berakal sehat lebih banyak lagi di dunia ini. Terima kasih, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.